Saya Inaya Wahid. Saya disuruh di sini suruh cerita tentang nasib saya waktu jadi anak presiden. Iya, jelek-jelek segini saya anak presiden dulu, ya, anak presiden keempat. Saya mesti ngaku, karena banyak orang nggak percaya. Dulu aja waktu di istana, saya tiba-tiba diusir sama pengawalnya. Ngapain di sini? Di tempat bapak lo, kan susah. Jadi saya terpaksa harus ngaku kalau saya anak presiden keempat Republik Indonesia. Tapi saya juga paham kenapa banyak orang nggak tahu. Karena bapak saya nggak lama jadi presiden, ya 2 tahun. Dipaksa turun, padahal nggak salah apa-apa. Dibilang Gus Dur mundur. Padahal waktu itu bapak saya udah bilang, lah saya maju aja mesti dituntun, apalagi mundur, kan lebih susah. Salah satu privilege jadi anak presiden itu juga ngelakuin hal biasa-biasa aja sama orang kelihatan luar biasa. Contohnya nih, saya nyetir, saya kemana-mana nyetir sendiri, selalu aja jadi bahan omongan. Kayak tadi saya datang, wah Mbak Inaya nyetir sendiri ya? Ya saya nyetir sendiri, kalau berdua gimana pangku-pangkuan? Cuman pertanyaan itu hanya muncul karena saya anak Abdurrahman Wahid. Coba kalau saya anaknya Pak Sabeni gitu ya. Kan? Karena saya anak Pak Abdurrahman Wahid, mereka selalu nanya, Mbak Inaya nyetir sendiri? Belakangnya nanti, wah gitu. Coba kalau saya anaknya Pak Sabeni, Mbak Inaya nyetir sendiri? Iya, penumpangnya mana? Bedanya di situ. Oke. Tapi tetap aja, meskipun begitu, sebanyak-banyaknya privilege saya tetap nggak bisa ngalahin yang namanya Sultan. Apalagi kalau Sultan Andara. Nah, Sultan Andara ini menurut saya saking kuatnya, saking powerfulnya, ini dia luar biasa banget loh. Ini satu-satunya orang yang dikejar-kejar banyak orang. Beneran? Dia, iya kan? Dia dikejar pasti sama politisi. Diminta jadi timnya, pasti. Dikejar sama partai, ya kan? Jadi caleg dan segala macam, ya kan? Dikejar cewek-cewek, ya kan? Ya. Nah, dikejar petugas pajak, ya kan? Nah, gitu. Dia udah cocok banget jadi pemimpin. Dia bisa jadi presiden. Selain ya, dia bahkan bisa menjual suara yang jelek, gitu ya. Dia ini juga merangkul semua kalangan, ya kan? Kalangan masyarakat pedagang, kalangan guru, kalangan istri orang, semuanya bisa dirangkul sama dia. Gitu. Hebat banget. Buat teman-teman Inaya Wahid, luar biasa. Inaya Wahid. Mbak Inaya Wahid, salah seorang putri dari Presiden Republik Indonesia keempat, Haji Abdurrahman Wahid atau yang dia akrab dipanggil Gus Dur. Iya, Mbak Inaya ini tuh dari dulu yang kita tahu paling beda di antara anak-anak presiden lainnya. Nah, kan? Keren loh stand up komedinya. Tepuk tangan dong Mbak Inaya. Berarti Mbak Inaya anak keberapa Mbak? Saya keempat. Anak keempat dari presiden keempat. Anak keempat. Presiden keempat, Mbak bener. Yeni. Mbak Alisa, Mbak Alisa. Mbak Yeni, Mbak Yeni. Mbak Anita, Mbak Anita. saya. Mbak-mbak semuanya ya. Mbak semuanya. Perempuan semua. Ini mbaknya lah, ini Mbak Kekok nih yang ini. Tetangga Ciganjur. Ciganjur Pride. Ternyata sama-sama Sama Ciganjur. Di Depok, gimana sih? Iya, iya, maksud gua Ciganjur kan sama rumah gua deket berarti Mbak. Iya, nempelnya berapa Ini Ciganjur, Ya. itu Depok, gue Bekasi. Ini kagak ada yang orang sini banget nih. Nah ini dia, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita punya tayangan tentang Mbak Inaya. Ini dia. Ini dia. Inaya Mbak. Keren. Ini kebanggaan buat kita, tepuk tangan sekali. Mbak Inaya, tadi kan materi stand up-nya juga tentang privilege menjadi anak presiden Dan menjadi sultan. dan sultan. Gua sultan-sultan. Iya. Tapi ada yang sesuatu yang tidak bisa dilakukan sebagai anak presiden, tapi orang awam justru santai aja melakukan. Apa itu? Apa aja? Ngamuk-ngamuk di sosial media. Jadi saya tuh sering banget, terus tiba-tiba dituduh segala macam gitu ya. Kayak kemarin misalnya, tadi sebenarnya ada beatnya itu. Kayak misalnya contohnya kemarin dituduh, itu bapaknya kalau dulu berkuasanya lama juga anak-anaknya pasti bakalan kayak gitu juga. Bikin dinasti bla 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 bla. Lihat aja, anak-anaknya aja dibawa kemana-mana, ke luar negeri dibawa, ke acara negara dibawa gitu kan. Itu pasti buat persiapan gitu.
mohon maaf nih ya Bapak Ibu, Bapak saya nggak bisa lihat. Jadi jangankan ke acara negara, ke kamar mandi juga anaknya dibawa. Dan dulu ya, kalau yang ngomong anaknya sih santai ya. Bener. Kalau kita kan yang ngomong kita ya. Tapi emang kamu tuh emang sesantai itu. Ya. Ya gimana lagi ya? Gitu aja kok repot ya. Gitu aja kok repot. Itu aja kok repot tagline-nya tuh. Tapi kalau disuruh pilih, Menikmati atau terbebani? nah itu. Seenggak enaknya kan tetap lebih banyak enaknya ya. Maksudnya dalam arti namanya privilege. Semua orang pasti sebenarnya senang dengan privilege. Ya, ya, Nyaman. Betul. Ya kan? Tapi ngomong-ngomong, Masih dikawal pas pampres nggak sih katanya kalau keluarga nih yang setahu aku. sampai mantan pun. Katanya kalau sampai sudah tidak menjabat itu keluarganya masih dijaga oleh pas pampres, itu betul Mbak? Jadi nyebutnya itu bukan mantan presiden ya. Karena bapakku nggak pernah jadian sama Pak Jokowi kan. Jadi bukan mantan presiden. Lu nyebelin banget. Bener. Kan misal, Gini. Raffi mantannya siapa gitu kan. Juga sih Nyebutnya bener. Presiden RI keempat. Presiden. Gitu. Oh, iya. Pak Jokowi itu Presiden RI ketujuh. Jadi kalau nyebut Gitu. mantan presiden berarti pernah pacaran sama presiden. Bukan mantannya. Oke, diralat. Berarti presiden ke-1, presiden Soekarno, kedua, presiden kedua, ketiga, Soeharto, iya ketiga. presiden keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu selama seumur hidupnya keluarganya dikawal sama pas pampres. Dulu enggak, terus ada kebijakan baru, terus dikawal. Tapi kan kalau aku nggak suka, aku dan kakak-kakak kan nggak suka ya. Tapi kalau mau Jadi, mengambil kesempatan itu Bisa. boleh. Ibu dulu sudah sempat kayak mengajukan keberatan, kayak nggak mau itu kan biaya negara ya gitu. Masa aku cuma mau main sama cucuku harus membebani negara. Tapi ternyata itu diwajibin dari negara, jadi ya udah. Tapi yang masih terngiang-ngiang tadi dari materi itu tuh, yang diusir pas pampres ketika waktu kerja naik Lagi sepeda. bersepeda. Beneran, Umur berapa? Beneran, Umur berapa? SMA kayaknya. Udah gede dong. Iya. Aku pernah dengar ceritanya. Kira aku tuh masih bocah gitu. Oh iya ya, pasti udah SMA. Udah SMA gitu. Diusir? Diusir. Ngapain main di sini? Emang ini tempat bapak lo? Gitu. Terus ya udah. Terus ya udah aku cuma ketawa aja gitu kan, aku ketawa aja gitu. Terus aku bilang, oh iya maaf gitu. Terus ya udah aku pergi gitu. Terus pas sorenya komandannya datang, Mbak, yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Ya mana saya tahu kan mukanya sama semua. Ya. Gua kapalin. Mukanya sama semua. Almarhum Gus Dur tuh punya 4 putri dengan karakter masing-masing. Kamu tuh bungsu. Aku Biasanya anak bungsu tuh dekatnya tuh lebih dibanding saudara yang lain. Apakah itu juga yang dirasakan oleh Mbak Inaya? Ya Allah, baru-baru deket, ketemunya aja jarang banget. Bapak kan nggak pernah di rumah gitu. Kadang-kadang bener-bener emang nggak pernah di rumah. Jadi kayak ya udah kerja terus. Kayak Bang Toyib doang melewat lah ya gitu. Kayak selalu kemana-mana gitu. Raffi Ahmad doang tuh Bapak sebulan pernah di rumah, nggak di rumah sebulan ya. Apa selain almarhum Bapak tuh yang jarang di rumah karena udah milik umat istilahnya ya. Selain itu apalagi yang nempel atau ada pesan apa dari Bapak untuk anak tercinta? Apa ya? Bapak itu orangnya beneran gini. Kalau Bapak nggak pernah ngasih nasihat, ya seumur hidup aku hidup sama Bapak tuh cuma 3 kali kasih nasihat. Pertama waktu aku ketahuan bolos sebulan penuh gitu ya. Tadi dulu. Ketahuan Bolos itu sehari. Bagus dinasehatin kalau gua udah lu keluar lu cari bapak baru lu. Kalau maluin aja lu. Sebulan penuh. Sebulan. Terus bapakku dipanggil kepala sekolah. Seorang gitu. Gus Dur. Jangan itu belum jadi presiden kan gitu. Terus ya udah, abis itu tapi sangkain mau dimarahin, ternyata enggak. Nasihatnya apa satu? Cuma diajakin ngobrol kayak kemana aja gitu-gitu segala macam. Katanya ada 3. Selanjutnya. Yang kedua waktu Bapak minta maaf, dan itu juga gede banget buat aku karena orang tua tuh seringnya nggak minta maaf ya. Kayak ngerasa anak yang harusnya minta maaf sama orang tua. Cuma Bapak waktu itu Bapak yang datengin aku, terus Bapak minta maaf. Bapak minta maaf karena sebagai ayah beliau lebih menomorsatukan agama gitu ya, menomorsatukan Tuhan, kemudian NU gitu ya, negara, terus kayak keluarga dinomorsekiankan. Jadi Bapak minta maaf karena kamu harus menanggung itu sebagai anak. Momen apa ketika minta maaf itu? Nggak ada. Nggak ada momen Nggak apa-apa? ada.
Personal? Personal. Nggak dengan... Nggak ada. Dan Bapak melakukan itu ke tiap anaknya. Jadi benar-benar bukan kayak yang, maaf nih ya gitu. Enggak, tapi benar-benar Bapak datengin terus Bapak minta maaf karena dia sadar bahwa anak-anaknya menanggung dampak Ya, resiko. dari pilihannya. Saat itu juga benar-benar baru sadar terus kayak ngerasa, oh sekarang aku mau ikut nemenin Bapak deh gitu. Benar-benar ngerasa kayak aku malah respect banget gitu. Banyak orang tua ngerasa nggak mau minta maaf ke anaknya karena ngerasa anak yang wajib minta maaf ke orang tua. Ya, dan itu hal simpel tapi efeknya besar. Banget. Aku benar-benar makin respect sama Bapak. Itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga sebelum meninggal. Bapak itu meninggal dalam kondisi siang itu masih aku bacain berita, masih aku bacain koran, masih aku bacain buku. Oh itu kamu yang selalu di akhir-akhir itu selalu bacain? Karena waktu itu di rumah sakit dan aku yang seminggu penuh itu di rumah sakit nemenin Bapak. Oke, di Iya, siang itu... kakak-kakak aku kan kerja, maksudnya pulang kerja gitu. Waktu itu kan aku masih benar-benar kayak baru lulus, jadi masih belum banyak kerjaan. Waktunya banyak. Siang itu masih bacain berita-berita? Berita, masih bacain buku. Bukunya tentang Muhammad Yunus ya, tentang ekonomi kerakyatan kan. Terus saat itu Bapak masih sadar? Masih sadar, sebelum dibawa masuk ke ruang operasi. Jadi dengerin gitu? Masih ketawa kalau aku ngomongnya salah atau ada kata-kata yang lucu. Terus terakhir Bapak cuma bilang, jangan lupa baca. Karena cuma itu aja, sampai mati harus baca. Dan kalau kita mau lihat sebagai seorang muslim, tugas utama pertama yang diberikan sebagai muslim kan Iqra. Dan baca tuh baca buku, baca alam, baca kehidupan, baca hati. Cuma 3 saja tapi itu makanya dalam semua. Bapak nggak nasehatin, tapi Bapak ngelakuin. Jadi kayak aku belajar tentang Bapak itu karena ngelihat apa yang dilakuin Bapak. Dan dari cerita tadi tuh ya, jadi nampar kita sebagai orang tua, nampar kita sebagai warga, nampar kita sebagai anak. Beruntung banget tau. Beruntung banget tau. Enggak. Ternyata salah satu presiden kita tuh hebat semuanya dengan karakter masing-masing. Kita tahu Gus Dur itu ya cuma sebatas guyonannya. Ternyata sedalam itu ya. Dan kita dengar dari salah satu anaknya. Jadi nangis. Tapi banget. Di balik itu, Mbak Inaya juga katanya punya sebuah video kekecewaan sama Bapak. Boleh kita tayangkan? Yang bikin aku kesel ya, bapakku ini benar-benar nggak ngurusin anaknya pas beliau jadi presiden. Loh ya, bayangin aja, aku ini keluar dari istana cuma bawa ring basket sama sepeda gunung merah putih. Apa nggak ngenes? Ya tidak bermaksud membanding-bandingkan ya. Enggak, malah tidak itu sebenarnya. membanding-bandingkan ya. Enggak, itu malah sebenarnya menurutku itu salah satu ininya Bapak ya. Waktu itu di istana aku tuh nyangkanya, oh kalau yang ada di istana itu, nih kita pulang nih Pak gitu. Oh ini berarti ini aku udah packing. Terus kata Bapak, lah ini punya negara, enak aja ngapain kamu bawa gitu. Udah di Oh iya. Ya udah berarti cuman nyopot ring basket sama sepeda gunung aja udah. Gak ada lagi. Cuman itu aja yang aku beli pakai duit pribadi. Oke. Jadi itu yang dibawa pulang. Kenapa sih nggak terjun ke dunia politik? Iya kan Mbak Yeni kan tahu sendiri udah hebat. Karena aku nggak diwajibin jadi capres atau cawapres. Ya nggak maksudnya. Maksudnya Nggak kenapa sampai ke capres juga. Iya, nggak masuk kan Aktif aja di politik. Gitu ya. DPR, Coblos aku gitu. DPRD, wali kota, gubernur kemis. Karena aku mikirnya gini, kok yang di dunia teater gue yang kebanyakan acting yang ada di politik ini sama aja. Padahal yang di dunia acting Anda ya, tapi yang berdrama malah modalnya lebih gede. Jadi ya udahlah Tapi dipanggung pernah aja. ditawarin nggak? Ditawarin Banyak. sama partai lain bukan Banyak. Banyak. Bener? Banyak. apa yang membuat tidak mengambil tawaran tersebut? Aku nggak mau bilang aku nggak mau terjun di politik sama sekali ya. Aku nggak mau nanti suatu saat tiba-tiba Tiba-tiba, dikasih meme
Iya. gitu. Apapun makanannya, minumnya udah sendiri kan nggak enak ya dibilang gitu. Jadi aku cuman akan bilang sampai saat ini politik nggak jadi wadah yang aku pilih dan aku nggak ngerasa politik itu bisa jadi medium yang tepat buat aku. Untuk sekarang. Untuk saat ini, untuk Mbak Inaya. Ya tanpa menyalahkan dan memandang rendah yang lainnya ya. Enggak. Masing-masing orang kan punya pandangan sendiri juga. Dan agak-agak traumatik sih ya. Iya. Karena banyak dampak apa ya, yang ya trauma yang kayak keluarga pecah apa segala macam kan kelihatan banget. Jadi Iya. nggak pengen gitu. Oke. Tapi ini kan udah 14 tahun Gus Dur Berpulang. Yang paling dirindukan sama Mbak Inaya saat-saat Ketawanya, guyonannya. Kalau lagi ngadepin apa ya? Karena kalau ngomong jadi terkesannya jadi apa ya, kayak basa-basi banget gitu. Gak apa-apa. Tapi aku beneran kayak kalau misalnya kayak lagi baca kasus gitu atau apa gitu ya. Terus mulai capek, kayak gini amat ya negara atau gini amat hidup gitu. Terus suka ngerasa kayak, oh bapak gue masih ada ya gitu. Mungkin dia akan bisa at least solusi atau... Iya, kalaupun nggak ngasih solusi tapi minimal dia ngasih keberanian. Iya. Itu yang kadang-kadang kita nggak punya sekarang. At least aku nggak punya gitu. Ya, kadang-kadang di titik ini tuh kita serba salah. Apalagi berada di posisi anak seorang presiden. Ya gitu, speak up dikit, disorot. Nggak speak up, lah kok gue nggak bisa melakukan apapun. Ada bapakku juga dulu berani melakukan itu mungkin ya. Pak Gus Dur tuh katanya di tengah tidurnya aja dia berpikir ya. Baik kayak gitu kan dia seperti tidur, kata presiden kita kok malah tidur mulu. Pas dibangunin tahu masa sedang apa. Seperti itu emang. Itu banyak banget yang ngomong kayak gitu, banyak banget yang misalnya ngomong di forum atau apa gitu ya, bapak tidur, pembicara yang lain ngomong bla bla, nanti tiba-tiba bapak bangun terus bilang, iya tadi seperti yang diomongin si Anu gitu. Berarti, jadi itu banyak banget yang cerita. Di merem matanya tidurnya dia tuh masih menatap. Iya, nggak tahu deh gimana ininya. Itu sih udah levelnya kalau dari riwayat ya gitu tuh levelnya udah level tinggi sebetulnya. Tapi kalau berandai-andai seandainya Bapak masih ada, maka Indonesia akan lebih lucu sedikit gitu. Karena ada orang yang bawa humor tetap sebagai ini ya. Karena Gak emang tegang ya. Karena apa ya? Karena ternyata aku baru semakin kesini aku makin menyadari humor itu jadi penting banget. Itu bentuk resistensi kita, itu bentuk perlawanan kita, itu bentuk kita berusaha untuk bertahan di tengah kondisi yang buruk gitu segala macam. Jadi aku benar-benar kayak, oh pantesan dulu bokap gua kayak gitu ya gitu. Itu sih. Oke. Wah, tepuk tangan buat Mbak Inaya, hebat ya. Aku tuh ternyata Mbak Inaya itu Ya, dalam loh. Dalam maksud gue bukannya bagaimana Dia takut. Kalau lu juga gitu tuh suka minta nomor telepon, ngajak ketemuan gitu takutnya. Gue undang ke rumah deket sama gue di Ciganjur sama rumah gue. Mbak Inaya udah punya pacar belum? Udah. Udah punya pacar. Pacarnya gue undang, kita mau si Cipung atau mau makan. Oke. Cipung jadi senjata sekarang ya. Iya, Cipung lebih ngetop dari gue. Iya benar. Kita cari tahu yuk, siapa sih orang terdekat Mbak Inaya sekarang? Siapa sih, ah? Sesat lagi jangan kemana-mana, tetap di FFM. Warrior pagi. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Jadi siapa laki-laki itu? Ini benar belum di... Siapa laki-laki Malang itu? Oh dari Malang dia? Dari Malang. Ya, masih bersama kita di FYP Warrior Pagi dengan anak keempat dari Presiden keempat Republik Indonesia, Inaya. Nah, Pi, berandai-andai, jika lu jadi anak presiden,
Empok juga. Mau jadi anak presiden. Gue Iya. agak beban ya kalau Apa gue. yang pengen lu lakuin? Gue pengen lakuin kalau gue jadi anak presiden. Tetap apa ya? Mungkin ikut politik kali ya. Iya. Kenapa? Pasti sukses. Sukses. Gue rasa hal yang pertama dia lakukan kalau dia jadi anak presiden adalah ganti celana. Dia pakai celana kayak Boleh lu. Bener, nggak boleh begini anak presiden. Kalau Raffi jadi anak presiden. Gue gak kepikiran sih. Kalau gue kenalan sama ratu-ratu dunia, gue ketemu sama cewek-cewek. Astagfirullahaladzim. Iyalah, gue ketemu sama anak presiden mana yang cantik-cantik gitu. dia nggak jadi anak presiden aja udah begini kan. Kalau lu bagaimana? Iya. Kalau gue jadi anak presiden, gue taksi kemana-mana. Apa? Presiden taksi. Udah gak ada. Boleh cerita nggak sih? Apa? Aku pernah naik taksi sama kakakku, terus supir taksinya pokoknya ngoceh-ngoceh terus pas terakhir kan kakakku ngomong sama aku pakai bahasa Jawa, terus supir taksinya nanya, kok bisa bahasa Jawa? Terus kau bilang, iya karena orang Jawa. Orang mana? Orang Jombang. Terus tiba-tiba supir taksinya ngomong gini, oh sama dong, satu kampung dong sama Gus Dur, gitu. Kan dulu, terus udah gitu, kita bilang, kok tahu Pak kalau Gus Dur orang Jombang? Terus bapak taksinya ngomong gini, tahulah saya ini anaknya Gus Dur, gitu. Ini bapak taksinya yang ngomong bukan kami. Bener kan nih bener. Beneran, demi Tuhan. Terus kita kan kaget, terus kita kan langsung ketawa. Terus dia gini, kenapa ketawa? Hah? Kenapa? Emang nggak boleh kalau anak presiden jadi supir taksi? Hah? Kenapa ketawa? Padahal kita ketawain kan, iya kan maksudnya kayak. Terus, Gue anaknya asli gitu ya. Terus kita tetap ketawa. Apa maksudnya ketawa gitu? Ya soalnya kami anaknya Gus Dur, gitu kan. Terus dia ngeliatin terus ngomong gini, hah? Mimpi. Justru yang lagi mimpi itu si bapak. Satu dia laki-laki, anak Gus Dur gak ada laki-laki. Dia ngomong kayak itu beneran kisah nyata. Beneran, kisah nyata. Menghadapi itu bener santai aja. Ya kita ketawa aja lah, terus kita sampai rumah cuman bilang, Bapak kok nggak cerita kalau punya anak. Nanti kalau udah terus supir taksi gini, ah gua yang mimpin nih. bangun. Astaga. Tapi kalau dandanan itu kan termasuk nyentrik, rambut itu bisa berwarna-warni banget. Itu dari dulu. Dari dulu. Bapak memahami karakter anaknya. Oh kakakku marah-marah datang ke bapak. Pak rambutnya dia warnanya merah, coba bayangin itu masuk tuh di koran gini. Bapak nanya, rambut kamu merah? Iya pak. Kamu tahu nggak itu kalau secara fikih itu nggak boleh? Tahu. Kamu tahu konsekuensinya bakal diinin sama orang-orang? Tahu. Terus bapak ngomong ke kakakku, orang dia aja tahu konsekuensinya biasa aja. Astaga, beneran. Sampai itu. Kan dia aja berani nerima konsekuensinya. Kenapa orang lain yang repot? Tapi ganti-ganti rambut biasanya berapa bulan sekali Mbak? Ya kadang kalau lagi Suka hati aja? suka-suka hati. Suasana hati? Bangun terus tiba-tiba pengen ganti, ya udah ganti. Itu kan masih sendiri. Kalau sekarang kan sudah ada seseorang, diajak diskusi nggak sih kalau menentukan apapun? Ayangku. Bebep. Diajak diskusi nggak? Diskusi soal negara. Oh berarti politikus. Enggak juga lah, kan gak harus jadi politisi untuk ngomong. Sekarang mah semua juga jadi politikus. Iya, bener-bener. Ahli politik Iya, semuanya iya, tuh di grup-grup WA. Aduh, repot deh. Gitu aja kok repot. Iya. Ya jadi kenapa belum di go publikan? Iya kenapa belum di IPO-in itu? Karena belum official. Maksudnya belum ya secara Nikah. resmi. Iya nikah. Belum centang biru. Belum centang biru. Belum di ketok palu. Suka penasaran nggak orang dekat ke kita itu karena kita siapa, anak siapa gitu? Ada perasaan gitu nggak sih? Iya. Nah kebetulan kalau yang ini dia bilang, ya karena kamu adalah Inaya Wahid, kalau bisa aku mah nggak usah gitu. Nah itu yang bikin oke. Maksudnya apa ya? Ya doa sih ya, kebanyakan doa. Terus maksudnya gini kan selama ini orang suka nanya, ih kok dia kayak sendiri-sendiri aja, kok dia kayak belum nikah gitu dan segala macam. Sampai itu bahkan akhirnya aku dan temanku nuangin di buku. Jadi novel. Apa novelnya apa? Judulnya Overqualified Leftover Club. Tentang apa itu?
tentang 4 cewek yang ini benar-benar Real? tokoh real semua, kami berempat gitu ya. Cewek-cewek tuh? Iya, tapi di situ Ikut dong ditokohin. aku jadi. Buat cewek, buat cewek. Lupa. Cewek. Mohon maaf. Terus ya udah di situ pergulatannya karena sama masyarakat selalu dibilangin kok belum nikah gitu, dan pergulatannya terus dibilang beginilah, ini dasar ini perawan tua lah apalah, lalu nggak laku, entah nggak punya anak apalah segala macam, dan pergulatan itu, perjuangan itu, ngadepin stigma, ngadepin segala macam gitu. Ada di novel itu? Ada di novel. Nah, di kisah nyatanya menghadapi ocehan orang itu apa yang dilakukan? Kalau lagi moodnya bagus ya dibecandain aja, kayak kapan nikah? Entah sore mau ikut gitu. Paling kayak gitu-gitu aja. Kalau moodnya nggak bagus, kalau moodnya lagi nggak bagus, diamin aja lah, udah harus pergi aja lah. Abis capek juga pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Moodnya bagus. Jadi siapa laki-laki itu? Ini benar belum di... Siapa laki-laki Malang itu? oh dari Malang ya? Bukan. Dari Malang juga? Dari Malang. Orang alam. Malang nasibnya maksudnya. Ngadepin kelakuan kayak gini. Tapi Basa-basa. udah berapa lama? Skill dikit. 2 tahun. Wow. Oke. Udah dewasa juga laki-laki itu. Ya masa segede cip. Iya masa segede cipung. Masa segede cipung. Kalau dari Bener juga. pemikirannya sih cukup dewasa. Apakah lebih umurnya lebih, gue lagi menginvestigasi nih, lebih tua atau lebih muda? Lebih tua. Lebih tua. Berarti 40 tahun sekian. Iya, enggak ya. Iya. Enggak iya gimana nya? Iya, 40 tahun sekian. 50 tahun lebih ya? Enggak. Oke, kapan ada sudah rencananya? Ini jadi arahnya ke sini deh. Iya nih, kenapa jadi ngomongin ini? Ayolah, aku malu banget. Karena biar didoain Mbak, biar doain. Ya, amin, Iya. amin. Ya mohon doanya semoga bisa segera. Ibu-ibu udah setuju ibu-ibu? Makanya mohon doanya semoga bisa segera. Katanya ibu tuh deket banget sama kamu ya? Mbak Inaya paling dekat. Tidur masih barengan benar gak sih? Iya. Sampai sekarang? Kalau aku nggak ngelayap ya. Iya. Pas bapak masih ada? Iya sama bapak. Bapak, ibu kamu? Aku tidur di kasur bawah. Pantesan jadi anak bungsu nggak bisa kemana lagi. Orang dia di situ terus ya. Iya. Iya kayak gitu. Itu yang terjawab kenapa dia jadi bungsu. Karena Mbak Inaya takut sendiri atau memang ibunya segitu lengket? Dua-duanya. Jadi ibu kan di kursi roda. Jadi dulu pernah satu ketika ibu jatuh, terus nggak ada yang ibu teriak, ibu ini nggak ada yang bangun. Jadi ibu sepanjang malam di lantai. Innalillahi. Jadi untuk supaya nggak kejadian itu lagi, ya udah harus ada anaknya nemenin gitu. Nah terus ya udah sebagai anak bungsu gitu kan, ya di rumah terus lama-lama ya semua dilakuin bareng sama ibu gitu. Wah ini mah pahalanya banyak banget. Pahalanya. Mendampingi, beneran. Mendampingi ibu itu dinikmati banget. Mumpung masih bisa ada kesempatan itu. Sekarang nih kita mau panggil bintang tamu lagi nih. Ini kan kalau Mbak Inaya kan sampai sekarang memang masih sendiri meskipun udah punya pacar. Sebentar Kasih lagi. hati. Ya doain bentar lagi menjadi. Amin. Katanya nikahnya pas 14 Februari. Bukan Valentine, pas coblos. Itu akad pemilu gitu. Nah, ini juga ada nih bintang tamu kita yang sama sekarang juga katanya baru mengakhiri masa lajangnya dan menikahi kekasihnya. Nah, Gimana? Ini kita lihat dulu videonya. Pengantin baru ya. Iya, tapi baru berapa lama menikah? minggu. Seminggu. Ah. Kok sudah ada luka-luka ya? Ada apa loh? Ini ada apa loh? Enggak, ini mah kemarin tuh selesai nikah, terus tanggal 27 kemarin itu emang mau berangkat ke Surabaya. Jadi paginya itu pulang ke rumah orang tua gitu kan, dia kan di Bogor. Ya udah terus niatnya mau bikin sarapan, mau goreng ayam. Terus? Cuma pas minyaknya udah panas mau naruh ayam kepleset. Terus terus kena minyak tangan. Kirain pas akad nikah kekencengan. Sampai patah biasanya. Oh bukan. Gimana rasanya setelah menikah? Wah. Bentar nih. Bau sampo. Bau Gimana ini? Kalian tuh pacaran berapa lama sih? 5 tahun. 5 tahun.
Kok lama-lama banget kayak cicilan rumah, cicilan mobil ya? Bagus, alhamdulillah menikah. 5 tahun, kenalnya gimana? Kenal, siapa yang mau jelasin kamu? Kamu deh. Apa aja? Oke. Iya, kamu Kamu aja. Coba kalau udah tahun, lu deh yang ngomong. Gemes banget sih. Gimana? Itu awalnya kenal di Instagram. Di sosmed. Jadi awalnya tuh dia minta ucapan ulang tahun. Buat dirinya sendiri? Ya. Oh ya suka gitu kan, Bang tolong dong bikin video ucapan ulang tahun gitu ya? Terus ya udah aku bikin tuh, boleh bikin. Habis itu nggak kekirim lah di Instagram. Terus boleh cek lagi, oh nggak kirim. Terus kalian buka, wih, cantik nih bukan? Oh iya cantik. Ya udah, akhirnya sempet chattingan sampai pindah ke WhatsApp. Makanya akhirnya di video call lah, terus pas dilihat, oh iya bener asli. Ya udah akhirnya ya ketemuan lah. Dari gitu sesimpel itu? Iya. Berjodoh aja gitu ya? Nggak sesimpel itu sih 5 tahun sih. Iya maksudnya tapi ada orang tuh ketemu jodoh tuh emang kata orang kan jorok banget bisa dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun. Kalian lihat sosial media dan langgeng sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan jadi sampai menikah gitu loh. Iya. Iya kata orang emang cinta tuh seperti itu ya. Dari Facebook turun ke WhatsApp. Iya. Tapi rasa kecewa ketika bertemu mukanya kok beda. Masih ada nggak DM-nya? Masih ada nggak ya? Masih ada ya? Coba kamu cek. Di aku nggak ada kayaknya. Di kamu gimana kamu? Oh, ngatain Ntar bareng lagi juga Mbak Inaya begini. Iya. Tadi menang lagi yang pasangan. Suatu saat kesini berdua terus gini, kamu ini. Waktu pertama kali ngelamar Yosi coba reka ulang. Nah, Gimana kamu pertama kali menyatakan cinta nih? Karena Mbak Inaya nih pengen banget ya kan? Bisa dapet tips dia. Ya kalau ngelamar sebenarnya langsung ke orang tuanya Yosi ya. Gimana ngomongnya? Terutama ke bapaknya Yosi ya. Ipul Hakim jadi Pak Mastur, jadi bapaknya Ipul. Mastur, Iya. yang segar dong. Iya dong. iya. Segar ya. Ya. Langsung nih. Iya. Pak, Bapak. Ya. ibu juga sekalian. Ibu. Oke. Bikin ya Bapak, Bibi. Nah, ya. Ke mama berarti ya. Bapak, mama, Iya. Pule. Ada satu Pule yang pengen omongin sama bapak sama mama. Kalau Pule itu udah serius sama Yosi. Insya Allah nanti di tahun depan Pule mau ngelamar Yosi, Pak. Mah. Ya terima dah, ini nih baru sampai September 2021 nih kita nih. Ini siapa ini? Ini siapa? Mastur! Mastur! Bentar, bukan sate, maaf ini lagi ngobrol. Gue bilang juga apa? Nyamuk. Nyamuk ini nyamuk, ada nyamuk. Tukang sate mau datang kalau kita lagi ngobrol live. Nggak tahu ini Itu siapa ini. bapaknya pengantin laki. Ini bapaknya Pak Mastur. Masa? Beda. Udah lama-lama gua kerok loh. Gua lihat tukang sate. Mastur apa kabar ini? Sehat. Bapaknya. Bang sini. Sehat, Bang. Bentar. Ya Allah, ini apa? Apa? Yang abang ngasih cincin kemarin. Gua kira Manori loh. Anaknya. Ternyata kalau dipoles dengan benar bisa kayak gini. Abang bukan lagi. Orang diajak ngobrol sini. Tadi kata gua tukang sate. Bang, ini anak-anak nomor berapa? Ini nomor yang awal mula pertama. Ini. Awal mula yang pertama. Maksudnya bagaimana? Anak pertama. Udah ngomong aja anak nomor 1 udah Itu selesai. tahu nanya. Iya, lagi berbelok-belok. Awal anak mula-mula. Cetakannya bisa bagus gini. Bagus. Kakakku Bang. maksudnya 2 negeri. Tepuk tangan ada Bang Masturnya nih. Duduk. Jangan di sini dong, di sini. Masa di bawah? Masa di bawah kan bisa di Biasanya kalau orang atas. Betawi ngomong di bawah. Iya. bener, Bener nggak Bang. enak. Ini kan masuk TV, daripada masuk angin. Ayo, Di atas. sebelah anak ya, sebelah gitu. Mau nanya, Ya, nanya dah. Saya bahagia ya ngeliat Ipul udah nikah ya Bang. Alhamdulillah. punya mantu gimana ceritanya? Ya. Rasanya gimana? Jadi beliau ini sekarang sudah mempunyai seorang istri. Beliau. Ya sehingga mereka harus ada rasa tanggung jawab. Jadi dia sekarang ini kita sebagai orang tua udah lepas tangan nih. Udah bebas. Ada berkurang tuh. Nah dia udah punya istri. Sekarang pengurangan ada nih. Gitu. Ada nasihat penting nggak buat
anak kan sekarang udah jadi kepala rumah tangga. Ya ada. Ada buat Pule ini jadilah kepala keluarga yang baik, imam rumah tangga yang baik, ya. Karena yang namanya berumah tangga itu kan bukan untuk sementara. Ya, niatkan untuk selamanya. Iya. Tapi ada kemarin pernikahannya juga heboh kan di Infotainment. Wah, banyak banget dibahas. Luar biasa itu. Iya. Luar biasa Tapi itu. ada tamu yang nggak datang. Siapa? Nih, ada artikelnya nih. Ternyata inilah alasan Mandra tak hadir di pernikahan anaknya Mas Tur Ahmad Saipul. Beneran nggak hadir Bang Mandra? Ya waktu itu keadaan Bang Haji Mandra lagi kurang sehat. Oh. Sakit, jadi kita memaklumi lah karena ini perjalanan jauh, dan Cibubur Jakarta kayak Cibubur Serang Banten jauh, Iya. Dulu makan waktu yang paling lama, kendaraan juga kan gitu, jadi dia istirahat. Jadi banyak orang akhirnya spekulasi ngomong, wah ini kok Bang Mandra nggak ikut hadir gitu, Iya, karena kan, kondisi kesehatannya. Karena kurang sehat. Tapi rencana tidak menunda momongan, langsung aja. Insya Allah. Insya Allah ya. Oh. Ih, jadi kakek loh. Enggak, saya jadi engkong. Sama. Sekarang gue dipanggil bukan abang lagi, udah jadi engkong. Iya, Kong Mas. Babe. Kita akan uji seberapa cinta Ipul ke Yosi. Bener nggak? Semangat. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di FPP. Selamat pagi. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Siapa yang paling suka genit-genit? Ayo. Kuah. Satu. Siapa yang paling suka dua, genit-genit? tiga. Genit. Oh si Pule lu. Ya enggak sih, enggak terlalu banget. Enggak ngaku lu bagaimana sih? Oke. Ada pasangan suami istri, usia pernikahan baru beberapa hari, tapi Yes. kenal sudah 5 tahun. Kita cek kekompakan mereka ya. Nah ini kenapa nih bawa sendal sama sepatu? Nanti Nah, kalau misalnya jawabannya yang boros suaminya, yang diangkat adalah sepatu. Sepatu lakinya. Kalau misalnya istrinya yang dianggap sepatu ceweknya. Ceweknya. siap. Siapa yang paling jorok? 1, 2, 3. Ya. Aku lu. Siapa yang paling jorok? Oh Pule lagi. Jorok gimana? Jorok gimana sih? Joroknya gimana sih? Baju sih ya. Bajunya gimana? Suka meper. Bukan, jadi bajunya tuh pas udah pakai nggak langsung dimasukin keranjang kotor. Oh disangkut. Digantung sampai ini, ya itu baru sekali pakai terus numpuk. Nah, Iya, emang cowok mah gitu. Lanjut. Siapa yang paling cemburuan? 1, 2, 3. Oh. Iya. sama. Emang kamu cemburu kalau Pule gimana? Lagi syuting. Dem. Suka dicek-cek handphonenya? Apalagi ngumpul-ngumpul. Paling cemburunya kalau Kalau nggak dia ngabarin giniin sih ya. motor cemburuan. Kalau nggak Cemburuannya ngabarin. Ya misalnya dia bikin story tapi nggak sempat ngabarin aku gitu. Bikin story bisa tapi ngabarin nggak bisa gitu. Oh iya benar. Iya, cowok mah gitu. Iya, maksudnya rata-rata cowok emang gitu, gak usah dibikin masalah gede, biarin aja. Yang penting pulang kondisi selamat ya kan. Tenang, Pule gue belain. Siapa yang paling suka genit-genit? Ayo. Kuah. 1, Siapa yang paling suka 2, 3. genit-genit? Genit. Oh si Pule lu. Ya enggak sih, enggak terlalu banget. Enggak ngaku lu bagaimana sih? Siapa yang paling suka ngecek-ngecekin handphone pasangan? 1, 2, 3. Ada ya, jarang. Jarang. Tapi ya suka dicek handphone. Ini ganti namanya nggak sih? Yanti jadi Yanto begitu. Udah beberapa tahun yang lalu. Kalau yang Tianta bisa ketahuan, Dewi jadi tukang galon. Nah itu kan ketahuan itu. Iya. Ngecek-ngecek suka? Udah lama ya, udah beberapa tahun yang lalu. Pernah? Terus berantem? Enggak juga, cuman ngecek-ngecek aja, oh aman, oke. Sekarang nggak pernah lagi? Udah enggak sih. Oke, next. Siapa yang paling posesif? 1, 2, 3. Aku deh. Oh, ceweknya ngaku dianya, cowoknya ngaku gitu, cowok juga. Ada lebih ke poindun ya sebenarnya. Iya. Apa yang bikin lu posesif itu kalau? Kalau dia pulang malam sama teman-temannya. Pulang malam ya teman-temannya. Iya, emang. Ah. Kalau lu posesif ke istri lu, kalau apa?
Kalau dia tuh lebih apa ya, suka banget main handphone di tempat tidur. Iya, maksudnya pas kondisi Cari inspirasi kali. Kondisi lampu kamar tuh mati, itu kan nggak boleh. Bang Pastur, berarti bagaimana nih anak sama mantu nih? Udah kompak belum? Kalau menurut saya udah kompak. Kalau gitu kita nikahin bagaimana? Ada orang nikah, udah nikah lagi. Banyak yang ngomong katanya Pule itu modal tampang doang. Hei, kita lihat kemampuan Pule itu apa saja, salah satunya yang ini. Ayo lihat. Itu tayangan. Kalau kita tantang nyanyi langsung depan kita, gimana, setuju nggak rakyat? Nanti ya, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di sini di FVP. Warrior Pagi. Siapa yang pantas yang bisa ku andalkan? Bukan rayuan, bukan pujian, yang aku butuhkan cinta apa adanya. Hidup itu penuh dengan kisah romantis, kisah keluarga, kisah orang tua, semuanya kita tinggal menjalani saja karena kita sudah dibuatkan kisahnya Sang Maha Sutradara, begitu ya. Bang Mastur, selamat menikmati jadi mertua, pengantin Siap baru. jadi kakek berarti iya, ya? amin. Selamat menikmati juga ini hidup barunya. Cepat nikah nanti tahun depan, doain undang kita ya. Iya beneran. Iya. Kita jadi ini dong. MC. Atau ini ya tempat pertama cerita tentang kisahnya boleh. Oh, Ntar. Kalau sudah siap, ya. Yang jelas saya pribadi khususnya senang bisa bertemu secara langsung, interaksi dan mengenal dengan seorang Inaya. Saya juga suka. Makasih loh semuanya. Makasih buat rakyat yang udah nonton kita hari ini. Pokoknya nonton terus tiap Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi hanya di FYP Warrior Pagi. Dan ikuti kuisnya di Instagram FYP_Transsusut. Jangan lupa, ini lagu cinta dari Ipul dan Yosi.